Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kita berpuasa? Ketika perut terasa kosong dan aktivitas makan berhenti, tubuh kita justru tidak diam. Ia bekerja dengan cara yang jauh lebih cerdas, menata ulang energi, membersihkan sel, dan menyeimbangkan kembali sistem yang selama ini kita paksa berjalan tanpa jeda. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Di balik sunyinya perut, ada proses penyembuhan yang perlahan sedang berlangsung, tanpa suara, tanpa kita sadari. Ketika seseorang berpuasa, tubuh tidak berhenti bekerja. Justru sebaliknya, ia memasuki fase adaptasi yang sangat teratur, sistematis, dan cerdas. Apa yang terlihat dari luar hanyalah perut yang kosong. Namun di dalam tubuh, berlangsung sebuah proses biologis yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik. Para ilmuwan menyebut puasa sebagai kondisi metabolik terprogram, di mana tubuh berpindah dari mode menerima menjadi mode mengelola dan memperbaiki. Dan semua itu dimulai dari satu hal paling mendasar, sumber energi. 1. Perubahan sumber energi saat berpuasa. Dalam kondisi normal, ketika kita makan secara rutin, tubuh sangat bergantung pada glukosa, gula sederhana hasil pemecahan karbohidrat, sebagai bahan bakar utama. Glukosa ini diserap ke dalam darah, lalu dibantu oleh hormon insulin untuk masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Namun ketika puasa dimulai, alur ini perlahan berubah. 0-8 jam setelah makan terakhir. Pada fase awal puasa, tubuh masih berada dalam kondisi yang relatif stabil. Energi masih diperoleh dari glukosa hasil makanan terakhir yang kita konsumsi. Kadar gula darah masih cukup. Insulin masih bekerja meski mulai menurun, dan tubuh belum merasakan krisis energi. Inilah sebabnya pada jam-jam awal puasa, kebanyakan orang masih merasa cukup bertenaga dan belum merasakan lapar yang signifikan. Secara ilmiah, fase ini disebut sebagai fase post-absorptif awal, di mana tubuh masih menggunakan cadangan energi yang mudah diakses. 8 hingga 24 jam, cadangan glikogen mulai habis. Memasuki 8 hingga 24 jam tanpa asupan makanan, tubuh mulai menghadapi tantangan baru. Glukosa dari makanan sudah tidak tersedia lagi, maka tubuh beralih ke glikogen, yaitu cadangan glukosa yang disimpan di hati dan otot. Hati berperan sangat penting di fase ini. Ia memecah glikogen menjadi glukosa dan melepaskannya ke dalam darah untuk menjaga kadar gula tetap stabil, terutama bagi otak dan sistem syaraf yang sangat bergantung pada glukosa. Namun cadangan glikogen ini terbatas. Dalam kondisi puasa, simpanan glikogen hati umumnya habis dalam waktu sekitar 12 hingga 24 jam. Ketika cadangan ini menipis, tubuh mulai mengirim sinyal. Kita merasa lapar, lemas, atau sedikit pusing. Ini bukan tanda bahaya, melainkan sinyal adaptasi biologis bahwa tubuh sedang bersiap berpindah ke sumber energi berikutnya. Setelah glikogen habis, tubuh beralih ke lemak sebagai sumber energi utama. Lemak yang tersimpan di jaringan adiposa dipecah menjadi asam lemak dan keton yang kemudian digunakan oleh otot, organ, dan bahkan otak sebagai bahan bakar alternatif. Proses ini disebut lipolisis dan ketogenesis. Dari sudut pandang sains, ini adalah mekanisme bertahan hidup yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, saat manusia tidak selalu memiliki akses makanan setiap hari. Menariknya, ketika tubuh mulai membakar lemak, produksi energi menjadi lebih stabil, fluktuasi gula darah berkurang, tubuh tidak lagi bergantung pada asupan makanan terus-menerus. Inilah alasan kenapa setelah fase adaptasi, banyak orang justru merasa lebih ringan, lebih fokus, dan lebih stabil saat berpuasa. Dampak metabolik menurut dunia kesehatan. Dalam dunia medis dan kesehatan metabolik, peralihan sumber energi ini dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan selama dilakukan dengan cara yang benar. Beberapa manfaat yang sering dikaitkan dengan fase ini antara lain, peningkatan pembakaran lemak, penurunan berat badan secara alami, perbaikan sensitivitas insulin, dan pengurangan risiko gangguan metabolik. Ketika insulin menurun selama puasa, tubuh lebih mudah mengakses cadangan lemak. Ini berbeda dengan kondisi makan terus-menerus, di mana insulin sering tinggi dan justru menghambat pembakaran lemak. Karena itu, puasa sering dikaji dalam konteks pencegahan obesitas, sindrom metabolik, dan gangguan gula darah.
Meski puasa membawa banyak potensi manfaat, dunia kesehatan juga menekankan satu hal penting. Kualitas adaptasi tubuh sangat bergantung pada pola sahur dan berbuka. Insupan yang seimbang, cukup cairan, dan tidak berlebihan saat berbuka akan membantu tubuh beradaptasi dengan lebih optimal. Puasa bukan soal memaksa tubuh bekerja keras, melainkan memberi ruang agar sistem metabolisme bisa kembali seimbang. Maka ketika kita berpuasa, yang terjadi bukanlah kekosongan, melainkan perubahan strategi. Tubuh berhenti bergantung pada apa yang masuk dan mulai mengelola apa yang tersimpan. Dari glukosa menuju lemak, dari ketergantungan menuju efisiensi, dari rutinitas makan menuju kesadaran metabolik. Inilah salah satu rahasia puasa yang jarang disadari. Di saat kita menahan diri, tubuh justru belajar bekerja dengan cara yang lebih bijaksana. Penurunan kadar insulin saat tubuh masuk ke mode perbaikan. Ketika kita berbicara tentang puasa, seringkali perhatian tertuju pada rasa lapar atau haus. Namun dalam dunia kesehatan, salah satu perubahan paling penting justru terjadi secara diam-diam, yaitu penurunan kadar insulin di dalam tubuh. Insulin adalah hormon kunci dalam metabolisme manusia. Ia diproduksi oleh pankreas dan berfungsi mengatur bagaimana tubuh menggunakan dan menyimpan energi. Setiap kali kita makan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat, kadar gula darah naik dan insulin dilepaskan untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel. Masalahnya, dalam pola makan modern, tubuh seringkali berada dalam kondisi insulin tinggi hampir sepanjang hari. Makan pagi, camilan, makan siang, minum manis, makan malam, bahkan camilan malam, semuanya membuat insulin terus bekerja tanpa jeda. Puasa memutus siklus ini. Apa yang terjadi saat kita tidak makan? Ketika asupan makanan dihentikan selama beberapa jam, kadar gula darah mulai menurun secara bertahap. Sebagai respons alami, tubuh pun mengurangi produksi insulin. Penurunan insulin ini bukanlah hal berbahaya. Justru inilah kondisi alami yang sejak dulu dirancang untuk tubuh manusia. Dalam keadaan insulin rendah, tubuh berhenti menyimpan energi. Sistem metabolisme beralih ke mode pelepasan cadangan. Lemak yang tersimpan mulai lebih mudah diakses. Dari sudut pandang sains, insulin rendah adalah sinyal biologis bahwa tubuh boleh menggunakan simpanan energinya sendiri. Mengapa insulin rendah memudahkan pembakaran lemak? Insulin sering disebut sebagai hormon penyimpanan. Selama insulin tinggi, tubuh cenderung menyimpan energi dalam bentuk lemak dan menghambat proses pembakaran lemak. Sebaliknya, saat insulin menurun, enzim pemecah lemak menjadi lebih aktif. Lemak di jaringan adiposa dipecah menjadi asam lemak, energi dilepaskan secara bertahap dan stabil. Inilah sebabnya dalam kondisi puasa, tubuh secara alami mulai membakar lemak tanpa harus dipaksa oleh olahraga berat atau diet ekstrim. Dunia kesehatan memandang proses ini sebagai bentuk efisiensi metabolik, di mana tubuh menggunakan sumber energi yang memang telah disiapkannya. Peningkatan sensitivitas insulin. Manfaat penting lainnya dari puasa adalah meningkatnya sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin berarti seberapa responsif sel-sel tubuh terhadap insulin. Jika insulin terus-menerus tinggi, sel dapat menjadi kebal. Kondisi ini dikenal sebagai resistensi insulin. Dalam dunia medis, resistensi insulin merupakan akar dari berbagai masalah kesehatan, seperti diabetes tipe 2, obesitas, sindrom metabolik, gangguan jantung dan pembuluh darah. Puasa memberi sel waktu untuk beristirahat dari paparan insulin. Ibarat tombol yang ditekan terus-menerus, puasa memberi jeda agar sistem bisa peka kembali. Penelitian kesehatan menunjukkan bahwa periode tanpa makan dapat membantu sel merespons insulin dengan lebih efektif saat makan kembali. Dampak pada pengendalian gula darah. Dengan insulin yang lebih stabil dan sensitif, kadar gula darah pun menjadi lebih terkendali. Alih-alih lonjakan tajam setelah makan, kadar gula darah cenderung lebih terkendali. Ini penting bukan hanya bagi penderita diabetes, tetapi juga bagi orang sehat sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Dalam konteks ini, puasa dipandang bukan sekedar ibadah atau pola makan, melainkan alat regulasi metabolik alami. Banyak ahli kesehatan sepakat bahwa mengurangi frekuensi makan berlebihan dapat membantu tubuh kembali ke ritme biologis yang seimbang. Manfaat jangka panjang bagi kesehatan metabolik.
Jika dilakukan secara konsisten dan bijak, penurunan kadar insulin selama puasa memberi dampak positif jangka panjang, antara lain menurunkan risiko diabetes, menjaga berat badan tetap stabil, mengurangi peradangan metabolik, mendukung kesehatan jantung. Namun perlu digarisbawahi, manfaat ini tidak datang dari puasa saja, melainkan dari kombinasi puasa dan pola makan yang tepat saat sahur dan berbuka. Puasa bukan tentang menyiksa tubuh, melainkan memberi jeda agar sistem metabolik bisa bekerja sebagaimana mestinya. Ketika insulin menurun, tubuh tidak sedang melemah. Ia justru sedang belajar untuk bekerja dengan lebih efisien. Puasa mengajarkan tubuh bahwa ia tidak harus selalu menerima untuk bisa tetap hidup dan sehat. Di saat kita menahan makan, tubuh menata ulang cara menyimpan dan menggunakan energi. Dan di balik proses biologis itu, tersimpan hikmah besar, bahwa jeda, baik bagi tubuh maupun kehidupan, adalah bagian dari kesehatan itu sendiri. 3. Proses pembersihan sel, autofagi. Saat tubuh membersihkan dirinya sendiri. Ketika seseorang berpuasa, yang sering kita rasakan hanyalah perubahan pada perut, lapar, kosong, dan jeda dari rutinitas makan. Namun jauh di dalam tubuh, terjadi sebuah proses biologis yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai salah satu mekanisme perawatan diri paling canggih yang dimiliki manusia. Proses ini disebut autofagi. Secara sederhana, autofagi berarti memakan diri sendiri. Namun maknanya bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah sistem pembersihan dan daur ulang sel yang sangat terkontrol dan bermanfaat. Apa itu autofagi menurut sains? Dalam dunia sains dan biologi sel, autofagi adalah mekanisme alami di mana sel mengenali bagian-bagian internalnya yang sudah rusak, tua, atau tidak lagi berfungsi optimal, lalu menghancurkannya untuk didaur ulang. Bayangkan sebuah kota. Jika sampah tidak diangkut dan bangunan rusak dibiarkan, lama-kelamaan kota itu akan sakit dan tidak berfungsi. Autofagi adalah sistem kebersihan kota di dalam tubuh kita. Saat tubuh mendapat cukup sinyal, salah satunya melalui kondisi puasa, sel mulai melakukan bersih-bersih internal. Mengapa puasa mengaktifkan autofagi? Dalam kondisi makan terus-menerus, tubuh berada dalam mode pertumbuhan dan penyimpanan. Energi berlimpah, insulin tinggi, dan fokus utama sel adalah menggunakan nutrisi yang masuk. Namun saat puasa, asupan energi dari luar berhenti, insulin menurun, tubuh masuk ke mode bertahan dan perbaikan. Dalam mode inilah autofagi diaktifkan. Dari sudut pandang evolusi, ini adalah mekanisme cerdas. Ketika makanan tidak tersedia, tubuh tidak hanya berhemat energi, tetapi juga memperbaiki sistem internal agar lebih efisien dan tahan terhadap stres. Bagaimana autofagi bekerja di dalam sel? Secara biologis, proses autofagi berlangsung bertahap. Pertama, sel mengidentifikasi komponen yang rusak, seperti protein yang salah lipat, mitokondria yang sudah tidak optimal, atau bagian sel yang menumpuk limbah. Kedua, bagian-bagian ini dibungkus dalam struktur khusus, lalu diarahkan ke pusat daur ulang sel. Ketiga, komponen tersebut dipecah menjadi bahan dasar, seperti asam amino dan molekul kecil, yang kemudian digunakan kembali untuk membangun sel yang lebih sehat. Dengan kata lain, sel tidak membuang begitu saja, tetapi mendaur ulang secara efisien. Manfaat autofagi bagi kesehatan sel. Dunia kesehatan memandang autofagi sebagai fondasi penting kesehatan sel. Sel yang rutin melakukan autofagi lebih bersih dari limbah internal, lebih efisien menghasilkan energi, dan lebih tahan terhadap kerusakan. Sebaliknya, ketika autofagi terganggu, limbah sel menumpuk dan meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif. Karena itu, aktivasi autofagi sering dikaitkan dengan pencegahan penyakit kronis dan pemeliharaan fungsi organ jangka panjang. Autofagi dan daya tahan tubuh. Salah satu dampak penting autofagi adalah hubungannya dengan sistem imun. Sel imun yang sehat sangat bergantung pada kemampuan membersihkan diri. Dengan autofagi yang optimal, sel imun lebih responsif, patogen yang masuk lebih mudah dikenali, peradangan berlebih dapat ditekan.
Dalam konteks ini, puasa tidak melemahkan daya tahan tubuh sebagaimana anggapan sebagian orang, melainkan membantu sistem imun bekerja dengan lebih teratur dan efisien. Perlindungan dari penuaan dini. Dalam dunia sains penuaan, akumulasi kerusakan sel dianggap sebagai salah satu penyebab utama menurunnya fungsi tubuh. Autofagi membantu memperlambat proses ini dengan cara mengurangi penumpukan sel rusak, menjaga kualitas sel tetap optimal, dan mendukung regenerasi jaringan. Itulah sebabnya, autofagi sering dikaitkan dengan perlindungan terhadap penuaan dini dan pemeliharaan vitalitas tubuh. Puasa dalam konteks ini bukanlah upaya memperpanjang hidup secara instan, melainkan menjaga kualitas kehidupan sel agar tubuh menua dengan lebih sehat. Pandangan dunia kesehatan. Para peneliti dan praktisi kesehatan menekankan bahwa autofagi adalah proses alami, bukan terapi ekstrim. Puasa yang dilakukan secara wajar, dengan pola makan seimbang saat berbuka dan sahur, memberi sinyal yang cukup bagi tubuh untuk mengaktifkan proses ini tanpa menimbulkan stres berlebihan. Keseimbangan tetap menjadi kunci. Ketika kita berpuasa, tubuh tidak hanya menahan diri dari luar, tetapi juga membersihkan dari dalam. Di saat asupan berhenti, sel-sel bekerja lebih sadar, memilah mana yang perlu dipertahankan dan mana yang sudah saatnya dilepaskan. Autofagi mengajarkan satu hal penting, bahwa kesehatan bukan hanya soal menambah, tetapi juga tentang membersihkan dan merawat. Dan di balik sunyinya perut saat puasa, tubuh sedang melakukan pekerjaan besar, menjaga dirinya agar tepat sehat, lebih kuat, dan lebih bijaksana. 4. Perubahan sistem pencernaan. Saat saluran cerna mendapat jeda. Saat kita berbicara tentang puasa, salah satu sistem tubuh yang paling langsung merasakan dampaknya adalah sistem pencernaan. Dalam kehidupan sehari-hari, lambung dan usus bekerja hampir tanpa henti. Setiap beberapa jam, makanan masuk, enzim diproduksi, asam lambung disekresi, dan usus terus bergerak mencerna serta menyerap nutrisi. Puasa menghadirkan sesuatu yang jarang terjadi, jeda kerja bagi saluran cerna. Dan dalam dunia kesehatan, jeda ini memiliki makna yang penting. Lambung dan usus beristirahat. Saat tidak ada asupan makanan selama beberapa jam, lambung tidak perlu melakukan kontraksi intens untuk mencampur makanan dengan asam dan enzim. Begitu pula usus, yang biasanya sibuk memecah, menyerap, dan mendorong sisa makanan. Dalam kondisi puasa, aktivitas mekanik lambung berkurang. Gerakan usus menjadi lebih tenang. Fokus sistem pencernaan bergeser dari mencerna ke pemeliharaan. Menurut ilmu fisiologi, istirahat ini memungkinkan jaringan saluran cerna melakukan perbaikan mikro, terutama pada lapisan mukosa yang setiap hari terpapar asam, enzim, dan gesekan makanan. Dengan kata lain, puasa memberi kesempatan bagi sistem pencernaan untuk bernafas. Penurunan sementara produksi enzim pencernaan. Produksi enzim pencernaan sangat dipengaruhi oleh keberadaan makanan. Saat kita makan, tubuh merespons dengan mengeluarkan asam lambung, enzim pemecah protein, enzim pencerna lemak, dan karbohidrat. Namun ketika puasa berlangsung, stimulus ini berkurang. Akibatnya, produksi enzim pencernaan menurun sementara, bukan berhenti total, melainkan menyesuaikan kebutuhan. Dalam dunia kesehatan, kondisi ini dipandang sebagai bentuk efisiensi biologis. Tubuh tidak mengeluarkan energi untuk proses yang tidak sedang dibutuhkan. Penurunan produksi enzim ini juga membantu mengurangi iritasi pada lambung dan usus yang bisa terjadi akibat stimulasi berlebihan. Berkurangnya peradangan ringan pada saluran cerna. Banyak orang tidak menyadari bahwa pola makan modern, makan berlebihan, terlalu sering atau tinggi gula dan lemak olahan dapat memicu peradangan ringan kronis pada saluran pencernaan. Puasa dalam konteks ini memberi jeda dari rangsangan tersebut. Dengan berkurangnya paparan makanan, aktivitas inflamasi bisa menurun. Mukosa lambung dan usus memiliki waktu pemulihan.
lingkungan mikro di saluran cerna menjadi lebih stabil. Beberapa pendekatan kesehatan bahkan memandang puasa sebagai cara alami untuk menenangkan sistem pencernaan, selama dilakukan dengan cara yang tepat. Namun tidak semua tubuh bereaksi sama. Meski puasa membawa banyak potensi manfaat, dunia medis juga menekankan bahwa respon setiap orang bisa berbeda. Bagi sebagian individu, terutama yang memiliki riwayat gangguan lambung, puasa justru dapat memicu peningkatan asam lambung. Hal ini bisa terjadi karena lambung tetap memproduksi asam meski tidak ada makanan. Pola sahur yang terlalu pedas, asam, atau berlemak. Kebiasaan berbuka secara berlebihan dan tergesa-gesa. Dalam kondisi ini, lambung yang kosong lebih sensitif terhadap asam, sehingga memicu rasa perih, nyeri, atau mual. Ini bukan tanda bahwa puasa buruk, melainkan sinyal bahwa pola makan perlu disesuaikan. Pentingnya pola sahur dan berbuka yang tepat. Dunia kesehatan menekankan bahwa manfaat puasa bagi pencernaan sangat bergantung pada apa dan bagaimana kita makan saat sahur dan berbuka. Makanan yang dianjurkan adalah teksturnya lembut, mudah dicerna, seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Menghindari makanan terlalu pedas, terlalu asam, atau terlalu berminyak dapat membantu lambung beradaptasi dengan lebih nyaman. Selain itu, makan secara perlahan dan tidak berlebihan memberi waktu bagi sistem pencernaan untuk kembali bekerja secara bertahap setelah berjam-jam beristirahat. Pandangan ilmiah tentang keseimbangan. Dalam perspektif sains dan medis, puasa bukan tentang memaksa sistem pencernaan berhenti total, melainkan mengatur ritme kerja agar tidak terus-menerus berada dalam tekanan. Istirahat yang cukup diikuti dengan asupan yang bijak, menciptakan keseimbangan antara kerja dan pemulihan. Dan keseimbangan inilah yang menjadi dasar kesehatan pencernaan jangka panjang. Penutup reflektif. Ketika kita berpuasa, sistem pencernaan tidak sedang ditelantarkan, melainkan diberi ruang untuk memulihkan diri. Di saat tidak ada makanan yang masuk, lambung dan usus belajar bekerja dengan ritme yang lebih tenang. Namun, puasa juga mengajarkan satu hal penting, bahwa istirahat harus disertai kebijaksanaan. Apa yang kita pilih saat sahur dan berbuka menentukan apakah jeda itu menjadi penyembuhan atau justru menjadi beban. Dengan memahami cara kerja tubuh, puasa tidak hanya menjadi ibadah, tetapi juga momen merawat salah satu sistem terpenting dalam kehidupan kita, sistem pencernaan. 5. Perubahan hormon dan mental saat tubuh dan pikiran menyelaraskan diri. Puasa sering dipahami sebagai latihan fisik, menahan lapar dan haus dalam jangka waktu tertentu. Namun di balik perubahan fisik tersebut, terjadi proses yang tak kalah penting, perubahan hormonal dan mental. Dalam dunia sains, puasa dipandang sebagai kondisi fisiologis yang memengaruhi sistem hormon secara luas. Hormon-hormon ini tidak hanya mengatur energi, tetapi juga memengaruhi kewaspadaan, emosi, fokus, dan cara kita merespons dunia. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang merasakan perubahan batin saat menjalani puasa. Bukan karena sugesti, melainkan karena perubahan biologis yang nyata. Peningkatan adrenalin dan noradrenalin, tubuh menjadi lebih waspada. Saat asupan makanan dihentikan, tubuh tidak memasuki mode lemah, melainkan justru meningkatkan kewaspadaan. Salah satu perubahan penting adalah meningkatnya hormon adrenalin dan noradrenalin. Dalam dunia kesehatan, kedua hormon ini dikenal sebagai hormon respons siaga. Mereka berperan dalam meningkatkan kesiapan tubuh, menjaga tekanan darah tetap stabil, membantu pelepasan energi dari cadangan tubuh. Dari sudut pandang evolusi, kondisi ini sangat masuk akal. Ketika makanan tidak tersedia, tubuh perlu tetap waspada agar manusia mampu mencari sumber pangan, bukan justru tertidur dan kehilangan daya hidup. Inilah sebabnya, meski sedang berpuasa, banyak orang justru merasa lebih sigap dan terjaga, terutama setelah tubuh melewati fase adaptasi awal.
Dampaknya pada energi dan aktivitas harian. Peningkatan adrenalin dan noradrenalin membantu tubuh mempertahankan stamina, mengurangi rasa lemas berlebihan, menjaga fungsi otak tetap optimal. Berbeda dengan energi yang naik turun akibat lonjakan gula darah, energi saat puasa cenderung lebih stabil dan terkendali. Dunia kesehatan melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa puasa tidak selalu identik dengan penurunan produktivitas, selama dilakukan dengan pola yang seimbang. Peningkatan hormon pertumbuhan saat tubuh memperbaiki diri. Selain hormon kewaspadaan, puasa juga memengaruhi hormon pertumbuhan. Hormon ini berperan penting dalam perbaikan jaringan, pemeliharaan massa otot, regenerasi sel, keseimbangan metabolik. Dalam kondisi makan terus-menerus, hormon pertumbuhan cenderung berada pada level normal. Namun saat puasa, kadar hormon ini dapat meningkat secara alami. Dari sudut pandang sains, ini adalah respon adaptif. Ketika asupan energi berkurang, tubuh beralih fokus dari pertumbuhan eksternal ke pemeliharaan dan perbaikan internal. Inilah salah satu alasan mengapa puasa sering dikaitkan dengan pemulihan jaringan dan kesehatan jangka panjang. Hubungan antara hormon dan kesehatan mental. Perubahan hormon selama puasa tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga sangat memengaruhi kondisi mental. Banyak orang melaporkan bahwa saat berpuasa, mereka merasakan pikiran lebih jerah, emosi lebih stabil, reaksi yang lebih terkendali. Dalam dunia neuroscience, hal ini dikaitkan dengan berkurangnya fluktuasi gula darah dan stabilnya sinyal hormonal ke otak. Ketika otak tidak terus-menerus menghadapi lonjakan dan penurunan energi, ia dapat bekerja dengan lebih efisien. Peningkatan fokus dan kesadaran diri. Puasa juga sering dikaitkan dengan meningkatnya fokus dan kesadaran diri. Secara biologis, energi otak menjadi lebih terarah. Tidak banyak energi yang terbuang untuk proses pencernaan, sehingga aliran energi dan perhatian lebih terkonsentrasi. Inilah sebabnya, dalam banyak tradisi dan kajian kesehatan, puasa dipandang sebagai kondisi yang mendukung refleksi, konsentrasi, dan pengendalian diri. Bukan karena puasa memaksa pikiran tenang, melainkan karena tubuh memberi lingkungan biologis yang kondusif bagi ketenangan tersebut. Pandangan dunia kesehatan tentang keseimbangan mental. Dunia kesehatan menekankan bahwa manfaat mental puasa akan terasa optimal jika kebutuhan dasar tetap dijaga. Tidur yang cukup, asupan cairan yang memadai, dan nutrisi seimbang saat sahur dan berbuka membantu hormon bekerja selaras. Tanpa keseimbangan ini, puasa justru bisa memicu stres berlebihan, bukan ketenangan. Karena itu, puasa yang sehat bukan tentang memaksakan diri, melainkan menyelaraskan ritme tubuh dan pikiran. Ketika kita berpuasa, tubuh tidak hanya menyesuaikan energi, tetapi juga menata ulang sistem hormonal yang memengaruhi cara kita merasa dan berpikir. Adrenalin menjaga kewaspadaan, hormon pertumbuhan memperbaiki jaringan, dan stabilitas metabolik menciptakan ruang bagi pikiran yang lebih jernih. Di saat asupan berkurang, kesadaran justru meningkat. Dan di sanalah salah satu hikmah puasa berada. Ketika tubuh belajar bekerja dengan lebih bijaksana, pikiran pun ikut menemukan ketenangannya. 6. Detoksifikasi alami tubuh saat sistem pembersihan bekerja lebih optimal. Istilah detox seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan cara ekstrim, minuman khusus, ramuan tertentu, atau metode instan. Padahal dalam dunia sains dan kesehatan, tubuh manusia sudah memiliki sistem detoksifikasi alami yang bekerja setiap hari, tanpa henti. Dua organ utama yang memegang peran ini adalah hati dan ginjal. Puasa tidak menggantikan fungsi keduanya, namun dapat mendukung dan mengoptimalkan cara kerja sistem tersebut dengan pendekatan yang jauh lebih alami. Bagaimana sistem detoks alami tubuh bekerja? Setiap hari, tubuh kita terpapar berbagai zat hasil metabolisme internal, sisa pemecahan makanan, polutan lingkungan, hingga senyawa kimia dari obat atau makanan olahan. Hati berfungsi sebagai pusat penyaringan dan pengolahan. Ia memecah zat-zat tersebut menjadi bentuk yang lebih aman dan lebih mudah dikeluarkan.
Ginjal kemudian berperan menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Sistem ini bekerja sangat efisien, namun seperti mesin yang terus digunakan, ia juga membutuhkan ritme kerja yang seimbang. Disinilah puasa berperan. Mengurangi beban pencernaan. Dalam kondisi makan terus-menerus, sistem pencernaan dan hati harus bekerja tanpa jeda. Setiap makanan yang masuk perlu dicerna, diserap, dimetabolisme, dan sisa-sisanya diproses untuk dibuang. Puasa menghadirkan pengurangan beban kerja ini. Saat tidak ada makanan yang masuk, aktivitas pencernaan menurun, produksi enzim dan empedu menyesuaikan, hati tidak terlalu sibuk mengolah zat baru. Dari sudut pandang sains, ini memberi ruang bagi hati untuk lebih fokus pada fungsi lainnya, termasuk pemrosesan limbah metabolik yang selama ini menumpuk. Dengan kata lain, puasa bukan membersihkan racun secara ajaib, melainkan mengurangi gangguan agar sistem detoks alami bisa bekerja lebih optimal. Memaksimalkan kerja organ pembuangan racun. Selama asupan cairan terpenuhi, puasa membantu ginjal menyaring darah dengan lebih konsisten, menjaga keseimbangan elektrolit, mengeluarkan sisa metabolisme secara bertahap. Inilah sebabnya, dalam dunia kesehatan, puasa sering dipandang sebagai kondisi yang mendukung fungsi organ pembuangan, bukan membebani. Puasa dan keseimbangan internal tubuh. Detoksifikasi sejati bukan hanya soal membuang sisa racun, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan internal tubuh, atau yang dikenal sebagai homeostasis. Puasa berkontribusi pada keseimbangan ini dengan cara menstabilkan kadar gula darah, menurunkan hormon yang mendorong penyimpanan berlebihan, mengurangi peradangan metabolik ringan. Ketika sistem-sistem ini selaras, tubuh berada dalam kondisi yang lebih bersih secara fungsional, bukan karena tidak ada racun sama sekali, melainkan karena tubuh mampu menanganinya dengan baik. Dunia kesehatan menekankan bahwa keseimbangan internal inilah fondasi utama kesehatan jangka panjang. Meluruskan mitos tentang detoks. Penting untuk dipahami, puasa bukanlah pengganti pengobatan dan bukan pula solusi instan untuk semua masalah kesehatan. Namun secara ilmiah, puasa memberi lingkungan fisiologis yang lebih kondusif bagi sistem detoks alami tubuh. Bukan dengan cara memaksa, melainkan dengan memberi jeda. Dan jeda ini seringkali menjadi kunci pemulihan. Peran pola sahur dan berbuka. Manfaat detoksifikasi dari puasa sangat bergantung pada apa yang kita konsumsi saat sahur dan berbuka. Makanan yang terlalu berlebihan, tinggi gula, atau sangat olahan justru dapat membebani kembali hati dan ginjal. Sebaliknya, asupan yang seimbang dan alami membantu tubuh mempertahankan ritme detoksnya bahkan setelah puasa berakhir. Dalam pandangan medis, puasa dan pola makan yang bijak adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Puasa bukan tentang mengosongkan tubuh dari racun, melainkan tentang memberi kesempatan agar sistem pembersihan alami bisa bekerja dengan lebih tenang dan efektif. Di saat asupan berhenti, tubuh tidak menjadi pasif. Ia justru menata ulang, menyaring, dan menyeimbangkan dirinya dari dalam. Dan mungkin, di sanalah makna terdalamnya, bahwa kesehatan tidak selalu datang dari apa yang kita tambahkan, melainkan dari keberanian untuk berhenti sejenak dan membiarkan tubuh melakukan pekerjaannya dengan bijaksana. Kesimpulan, puasa sebagai proses penyembuhan alami tubuh dan pikiran. Pada akhirnya, puasa tidak dapat dipahami sekadar sebagai aktivitas menahan lapar dan haus. Apa yang tampak di permukaan hanyalah perut yang kosong. Namun di balik itu, tubuh sedang menjalankan serangkaian proses biologis yang teratur, terkoordinasi, dan penuh kecerdasan. Dalam pandangan sains dan dunia kesehatan, puasa adalah keadaan metabolik khusus, di mana tubuh berpindah dari pola konsumsi terus-menerus menuju pola pengelolaan dan perbaikan diri. Diamnya perut bukan tanda berhentinya kerja tubuh, melainkan awal dari sebuah penataan ulang. Menata ulang energi, dari ketergantungan menuju efisiensi. Ketika asupan makanan dihentikan, tubuh belajar melepaskan ketergantungan pada energi yang datang dari luar.
Ia menghabiskan glukosa, menggunakan cadangan glikogen, lalu beralih ke lemak sebagai sumber energi utama. Dalam dunia kesehatan, peralihan ini dipandang sebagai bentuk fleksibilitas metabolik. Kemampuan tubuh untuk menggunakan berbagai sumber energi sesuai kondisi yang dihadapi. Tubuh yang fleksibel secara metabolik lebih stabil, lebih tahan terhadap gangguan gula darah, dan lebih efisien dalam mengelola berat badan. Puasa, jika dilakukan dengan benar, melatih tubuh untuk kembali pada kemampuan alaminya tersebut. Membersihkan sel, perawatan dari dalam. Selain mengatur energi, puasa juga memberi ruang bagi tubuh untuk melakukan pembersihan internal. Melalui proses autofagi, sel-sel membersihkan bagian yang rusak, mendaur ulang komponen yang tidak lagi optimal, dan memperbaharui struktur internalnya. Dunia sains memandang autofagi sebagai salah satu mekanisme penting dalam menjaga kesehatan sel, daya tahan tubuh, dan kualitas penuaan. Puasa tidak menciptakan proses ini, melainkan mengaktifkan mekanisme yang memang sudah ada sejak tubuh manusia diciptakan. Dengan kata lain, puasa membantu tubuh merawat dirinya sendiri dari dalam. Menyeimbangkan hormon, ritme yang lebih alami. Dalam kondisi makan terus-menerus, sistem hormon seringkali bekerja tanpa jeda. Insulin tinggi, sinyal lapar dan kenyang kabur, dan tubuh cenderung berada dalam mode penyimpanan. Puasa menghadirkan jeda hormonal. Insulin menurun, sensitivitas sel meningkat, hormon pertumbuhan naik, dan hormon kewaspadaan menjaga tubuh tetap siaga. Dalam dunia kesehatan, keseimbangan hormonal ini dipandang sebagai fondasi penting bagi metabolisme yang sehat dan kestabilan mental. Bukan dengan memaksa, melainkan dengan memberi ritme yang lebih selaras dengan desain biologis manusia. Menguatkan metabolisme dan kesadaran diri. Dampak puasa tidak berhenti pada tubuh fisik. Perubahan metabolik berjalan seiring dengan perubahan mental. Ketika fluktuasi gula darah berkurang dan energi menjadi lebih stabil, otak dapat bekerja dengan lebih jernih. Banyak orang merasakan pikiran lebih fokus, emosi lebih terkendali, respons terhadap stres lebih tenang. Dalam sudut pandang sains, ini adalah hasil dari stabilitas metabolik dan keseimbangan hormonal. Namun, secara pengalaman batin, puasa juga melatih kesadaran diri. Mengenali batas, mengelola keinginan, dan memahami kebutuhan tubuh dengan lebih jujur. Puasa sebagai proses penyembuhan alami. Dunia kesehatan menekankan satu hal penting. Puasa bukan terapi instan dan bukan pula solusi untuk semua masalah. Namun bila dilakukan dengan cara yang benar, dengan pola sahur dan berbuka yang seimbang, cukup cairan, dan tanpa berlebihan, puasa dapat menjadi proses penyembuhan alami. Bukan dengan cara menambahkan sesuatu ke tubuh, melainkan dengan mengurangi beban agar sistem alami bisa bekerja optimal. Penyembuhan dalam konteks ini bukan berarti menghilangkan semua penyakit, melainkan membantu tubuh kembali pada kondisi terbaiknya untuk merawat diri. Puasa mengajarkan kita bahwa kesehatan tidak selalu lahir dari kelimpahan, tetapi seringkali dari jeda. Di saat kita berhenti makan, tubuh mulai menata ulang energi. Di saat kita menahan diri, sel-sel membersihkan dan memperbaharui diri. Dan di saat kita memberi ruang, hormon, metabolisme, dan pikiran kembali menemukan keseimbangannya. Maka puasa bukan sekedar ritual, bukan hanya kewajiban, dan bukan semata latihan menahan lapar. Ia adalah undangan untuk menyelaraskan tubuh dan kesadaran, agar keduanya dapat bekerja dengan lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Jika kamu merasa narasi ini memberi pemahaman baru tentang makna puasa, bukan hanya secara ibadah, tetapi juga sebagai proses alami tubuh dan jiwa, beri dukungan dengan menekan tombol like. Bagikan pandanganmu di kolom komentar. Apa perubahan yang paling kamu rasakan saat berpuasa?
Dan jangan ragu untuk share video ini agar semakin banyak yang memahami bahwa puasa adalah anugerah yang menyehatkan lahir dan batin. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus belajar memandang ibadah dengan lebih utuh, antara ilmu, kesadaran, dan ketenangan. Terima kasih telah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.